Baik, teman-teman, selamat datang di GT Coaching Clinic. Kembali bersama saya Bayu Asta ya. Kali ini seperti sesuai jadwalnya kita masih membahas soal marketplace ya, marketplace dan memang hari ini digantikan Mas Putra. Mohon maklum orang tuanya sedang sakit, jadi teman-teman mohon doanya. Kita kedatangan tamu yang tentunya nggak kalah ilmunya dengan Mas Putra, yaitu adalah Mas Tommy. Ya, halo. Selamat datang. Ya, Selamat datang di GT Coaching Clinic, Mas Tommy. Kita kenalan sebelum kenalan, tapi teman-teman saya ngingatin kembali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu adalah menggunakan masker ya, karena makanya kita sama-sama masih pakai masker nih berdua. Lalu cuci tangan dengan air dan sabun mengalir ya. Tambahan dari saya siapin hand sanitizer kalau lagi nggak ada sabun. Lalu jaga jarak satu sama lainnya, kita pun ada jarak di sini ya, dipisahkan dengan meja. Lalu menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi, teman-teman. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih baru pertama kali lihat nonton coaching clinic, GT Coaching Clinic ini adalah sesi di mana para alumni GT ya, alumni pelatihan GT dan UKM-UKM binaan kami semua dikumpulkan dalam satu grup, dan kemudian kami berikan ya coaching tambahan pasca pelatihan. Kalau untuk UKM kan ya mereka sudah di lapangan gitu ya, mereka bisa teman-teman UKM ini bisa bertanya kepada kami bagaimana nih di lapangan prakteknya gitu ya. Silakan monggo, kami di live di Telegram, dan juga pertanyaan pun diberikan lewat Telegram juga ya, ada grupnya khusus untuk teman-teman bertanya. Untuk teman-teman yang mungkin miss out gitu ya, nggak sempat ikut, live replaynya ada di YouTube, dan kami akan ada juga di YouTube itu highlights-nya ya, highlights dari sesi coaching klinik ini gitu. Channel YouTube-nya adalah Getty Inkubator. Nah, mungkin kalau yang nyari Getty nanti ketemu dua channel, namanya Getty TV sama Getty Inkubator. Memang ada dua ya, di mana Getty Inkubator ini kami berfokus pada pendidikan gitu. Nah, di tanggal sekarang bener ya, 11 Juli ini kami mendatangkan Mas Tommy. Mas Tommy ini kalau teman-teman, kita sebut merek boleh ya? boleh. Nggak masalah ya. Iya, nggak apa-apa. Studi kasus juga ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman pernah belanja kuas apa namanya? Princeton. Kuas lukis ya. Ya, Kuas lukis itu dari MNH ya. MNH betul. Graphic Art, itu di belakangnya ada Mas Tommy. Mas Tommy ini spesialisasinya adalah inventoris. Ya, Bisa dibilang gitu? betul sekali. Inventoris tuh ngapain sih sebenarnya? Sebenarnya kita ngebahas stok ya. Stok Jadi ya. ya, jadi tentang mengenai produk si barang ini gimana sih kita menjaganya. Mhm. Lalu kita bagaimana merawat si gudang dan menata tata letak si gudang itu. Mhm. Jadi gini, inventory itu sih sebenarnya banyak sistemnya ya. Mhm. Kurang lebih itu ada 3 sistem. Jadi itu ada yang pertama Tiga itu sistem. ya, dalam inventory itu ada 3 sistem. Yang pertama itu adalah FIFO. Mungkin sudah dengar ya. Nah, itu Oke. adalah sistem di Metodenya inventory. ya. Ya, itu ada FIFO, jadi first in first out. Ya, Jadi pertama barang masuk itu ya, pertama keluar. betul sekali. Dan ada yang FIFO, Livo. ya, jadi first expired first out. Oh sorry, Vivo lagi. First. FEFO. Oh, Vevo. Ya. Oh. FIFO itu jadi first expired first out. Oke. Jadi biasanya itu produk-produk ya FMCG atau produk makanan. Nah, biasanya menggunakan sistem seperti itu. Oke. Dan ada lagi satu yang namanya LIFO. Oh, oke, ini agak beda sama Livo Ya, ya. betul. Jadi LIFO itu adalah kebalikannya si FIFO. Vivo. Jadi barang yang lama yang terakhir datang itu Terakhir biasanya datang, itu yang keluar pertama. ya, betul sekali. Biasanya itu enggak hanya sesekali, tergantung dari manajemen perusahaan yang mengeluarkan itu. Ini kan pastinya tiap produk beda produk ya, beda metode gak sih? Betul. Kalau di kuas lukis ya, sebetulnya Ya. sih kuas art apa sih? Ya, betul. Kuas ya. Iya, Kuas bisa gambar. kuas benar. Kuas gambar pakai yang lukis. Saya pakainya yang Vivo. First in first out. Oh, oke. Ya, karena dia nggak ada expirednya. Dan lagi karena kalau barang juga terlalu lama di gudang, itu satu mempengaruhi kualitas dan bahkan membuat jadi biaya bergudang itu lebih bertambah lagi. Oke. Jadi seharusnya dia 1 minggu harus keluar, jangan sampai 1 bulan karena itu akan mengenakan biaya inventory-nya. Kalau Gitu. dia oke ya, jadi dia kelamaan di gudang. Iya,
nggak baik juga. jadi stok mati. Betul. Tapi kalau dibilang gitu, kenapa kemudian ada metode LIFO dan kalau FIFO jelas ya karena kita menghindari terjadinya expire. Betul. Tapi LIFO itu kenapa? Jadi gini, seandainya produk ini nih udah terakhir dan dia akan mengeluarkan produk yang terbaru dengan kemasan yang terbaru. Oke. Dan mau nggak mau ini barang yang sudah datangnya terakhir, istilahnya ini produksi terakhir. Dan ini dia masih kemasan yang lama dan mau nggak mau ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Walaupun dia datangnya terakhir. Jadi gini, mungkin ada di contohnya supplier. Supplier itu menyetok stok yang lama. Supplier menyetok stok yang lama Ya, dan terus dia mengeluarkan kemasan baru. Nah, mau nggak mau yang kemasan lama harus segera dijual. Karena ada tampilan yang baru, kemasan yang baru, supaya itu tidak mati atau tidak menjadi minus buat kita gitu. Saya pernah soalnya. Ya, gitu. Dikomplain, dibilang barangnya palsu. Nah, gitu. gitu. Bungkusnya nggak kayak gini saya biasanya gitu. Iya, betul sekali. Justru ini yang baru gitu. Ya. Nah, tapi itu kan Vivo kan? Yang lama iya. dihabisin dulu. Iya. Terus kalau LIFO ini maksudnya penggunaannya biasanya untuk fungsi apa gitu? Biasanya gini, perusahaan contohnya kayak mau cuci gudang. Aha. Nah, seperti itu contohnya. Jadi barang yang kira-kira udah lama nih atau mungkin stoknya nih stok lama, lalu dikirim ke kita. Nah, itu yang akan kita kirim terlebih dahulu. Ya, itu, modelnya sama itu sih sebenarnya. Vivo kan? Iya, sama. Tapi mungkin kalau Vivo itu produknya masih baru. Mungkin baru diproduksi, dikirim ke kita, maka itu yang kita pakai Vivo. Nah, Vivo itu hanya contohnya ini stok lama, dikirim ke kita, kita kirim lagi. Gitu. Sebenarnya hampir sama kayak Vivo. Hampir sama kayak Vivo. Oke, kayaknya saya pahaminnya gini deh. Di antara stok yang lama ini baru dilakukan LIFO. Iya. Oke, tapi tentunya juga kita harus mindful terhadap dia expirednya apa enggak. Iya. Oke. Ini baru ngomongin stok dong. Oke, teman-teman, saya mungkin kita sedikit ini ya tadi opening lah. Teman-teman jangan lupa bahwa ini teman-teman kalau mau bertanya silakan ada di Telegram ya, grup diskusi pelatihan. Nama lengkapnya grup diskusi pelatihan Getty gitu ya, Getty Chat. Silakan ditanyakan di sana. Lalu kemudian teman-teman untuk live-nya sendiri ada di channel alumni dan peserta pelatihan Getty. Untuk teman-teman yang di YouTube ya, itu informasi untuk teman-teman di YouTube. Nanti kalau teman-teman ada yang miss out ya, kita ada di YouTube di Getty Incubator. Channelnya Getty Incubator gitu. Nah, kita masih membahas soal inventories ya. Dari pengalamannya Mas Tommy gitu. Pernah Mas, walaupun udah ada metode tersebut, pernah ada kesalahan kirim? Iya, mungkin pernah ya. Setiap gudang itu pasti pernah. Ya, oke. Karena itu mungkin ini biasanya human error ya. Biasanya human error salah itu lihat varian biasanya, atau salah ngeliat kuantiti itu sering terjadi itu. Nah, makanya saya mengantisipasinya itu makanya harus di double check. Oke. Saya harus di double check. Contoh gini, kita misalkan berjualan di Shopee ya, contohnya. Ya. Kita print label kan atau cetak resi. Nah, setelah cetak resi otomatis kan. Dan situ kan ada keterangan SKU dan quantity. Nah, itu harus kita cek dulu. Setelah kita misalnya picking atau nyari barang, setelah cari barang kita mau kemas, itu kita cek lagi SKU-nya juga. Nah, itu di situ. Makanya itu saya terapin di metode saya itu adalah double check, sering-sering kecek itu. Jadi di produknya ini kan teman-teman biar paham juga, nggak cuman di enabler aja, Mas Tommy juga punya ya toko online. Betul. Itu berarti diterapkan ke semua toko. Ke semua. Per varian ada SKU yang berbeda. Iya, ada berbeda. Contoh gini, kayak kuas. Contoh ya, kuas itu ada nomor 1. Tapi dia itu ada yang flat sama yang bulat. Itu sama-sama nomor 1, tapi SKU-nya beda. Nah, makanya di situ saya harus double check. Biasanya yang saya double check itu SKU sama quantity. Ya. Itu yang sangat rentan banget ya, teman-teman. Sangat rentan banget. Itu kalau misalnya kita salah lihat aja, itu bisa berubah SKU-nya. Ya, sih. Ya. Kenapa harus pakai SKU sih? Saya asumsinya kan dari nama aja udah cukup ya. Karena nama pasti berbeda. Kenapa harus pakai SKU? Karena gini, SKU itu adalah menentukan suatu produk itu tidak akan sama.
Oke. SKU itu. Jadi satu kode yang tidak akan sama atau unik ya saya nyebutnya. Kode unik. Nah, itu biasanya yang membuat siapa? Biasanya kita sebagai penjual yang membuat SKU itu. Kenapa kita buat SKU? Agar produk tersebut itu tidak tertukar. Contoh seperti yang tadi, nomor 1 tapi dia ada 2 jenis. Warna-warnanya apa? Bentukannya itu sama. Kita kan Oke. kadang cuma bacaannya doang, contoh kuas air. Kita nggak tahu nih kode SKU-nya apa yang dia pilih, atau yang flat atau yang bulat gitu. Ya paling situlah kuncinya SKU. Ya oke. Jadi kita kan pakai SKU, tapi SKU ini apakah hanya di sistem atau di gudangnya sendiri ada? Saya bayangin gitu ya, Iya. teman-teman. Mohon maaf, saya sendiri belum pernah ke gudangnya sih. Kadang-kadang cuman saya nggak notice di gudangnya itu ada kayak labelnya gitu kan. Misalnya kan barangnya gitu. Ini barangnya di atas, Iya. bawahnya nih nomor SKU-nya. Ada kayak gitu. Ada. Oh gitu. Jadi Ada. tinggal nyari. Betul. Oke, mungkin satu hal ya, Mas Tommy, teman-teman, saya sering dapat pertanyaan adalah cara bikin SKU. Oke. Jadi gini. Mungkin buat kita simpel kali ya, Simple. tapi teman-teman kadang-kadang ada yang bingung juga soal. Saya pernah dapat pertanyaan gitu. Oke. Jadi SKU itu yang buat siapa sih? Tentu kita yang buat. Biasanya nih saya menggunakan contoh di atas produk itu ada barcode. Nah, barcode produk itu yang kita akan ambil. Di atas produk. Oh oke, itu jadi SKU-nya. Iya. Patokan saya sih itu. Oke. Jadi contoh misalkan Kopik atau Ciao, maka saya ambil C. Saya nyari yang ada barcode ya. Ya, coba. Heeh. Misalkan contoh Kopik aja lah yang simple ya. Ini email sih. Bener nih, email. Ribet sekali ya. Contoh ada varian warna Kopik ya. Oke. Misalkan Kopik C05. C itu maksudnya misalkan colornya ya. Warnanya itu C, itu cool gray. Warnanya 0,5. Aha. Nah, jadi saya tulisnya itu CSM, Copic Sketch Marker garis miring C02. CMK itu adalah nama si produk. Copic Sketch Marker dan C02 itu adalah varian warnanya. I see. Jadi itulah Copic SKU. CS, Iya. CSM tuh Copic Sketch Sketch Marker. Oke, jadi pertama mereknya dulu. Iya. Terus C02 tuh C-nya adalah Cool Gray warna, 02. 02 tuh nilai. Iya, nilai warnanya. Nilai warnanya. Iya. Kalau berarti kan dia tapi ya ini jenis produknya nggak usah, Mas. Misalnya Copic bikin kuas juga. Iya, jadi gini, kalau CSM itu berarti Copic Sketch Marker. Oh, sih, langsung merek Iya. dan langsung produknya. Iya. Oke. Ada lagi CMK Copic Sketch Classic. Kenapa CMK? Kenapa Karena- nggak CSC? K-nya klasik. Oke, CSK. Kenapa nggak Iya. CSK? Copic Sketch Classic. Tadi Mas sorry, bilang CMK, sorry CMK. CMK. Berarti Copic Copic Marker Classic. Copic marker klasik. Iya. Oke. I see. Ada lagi yang CCM, Oke, Copic Ciao Marker. Cow marker. Iya. Oke. Itu ada 3 jenis Copic sebenarnya. Oke. Jadi saya ngasih kodenya di situ, nama produk, lalu si warnanya. Kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman juga berarti jelas Iya. ya. Brand, produk, varian. Ya. Ada yang bisa lebih panjang nggak? Kalau baju gimana? Ya mungkin kalau contoh baju ya, mungkin nama brand baju. Oke, Misalkan kita ambil satu huruf aja. Mm-mm. Misalkan Levi's L, Mm-mm. terus ukurannya berapa? Levi's tuh ada modelnya. Oh iya, ada Levi's model udah punya ya. SKU sendiri Iya, ditempel iya, di iya, ininya kan. Misalnya Iya. saya lupa sih nomor Levi's. Let's say 303 Iya. misalnya deh. Jadi L303. Sama panjangnya kan biasanya beda-beda tuh ukurannya. Berarti L nomor ukurannya baru 303. Oh, Jadi bisa juga L-nya bisa Levi's, langsung. ya kan? Jadi sebenarnya yang ngebuat kan kita. Jadi Suka-suka. sih suka-suka sih, tapi yang buat memudahkan kita untuk mencarinya gitu. Soalnya nanti juga jadi masalah ya kalau kita nggak paham kodenya ya. Jadi kalau saya dulu pernah gini, karena masih dikit ya stoknya. Jadi SKU-nya saya namain, kalau saya kan jualnya produk bayi ya, Pigeon. Jadi langsung Pigeon, kalau dot tuh berarti Pigeon D gitu. Iya, iya. Pigeon D01. Iya, gitu. betul. Ya, boleh-boleh aja kan? Boleh aja. Yang penting kita tahu nih produk SKU ini produknya ini.
Nah, Jadi gitu. mungkin yang jadi masalah adalah pembeda SKU-nya. Iya, Jangan sampai huruf ini artinya dua kali ya. betul. Misalnya satunya, oke, kalau dalam bayi itu ada dot, ada empeng ya. Tapi Iya. empeng udah istilah yang udah biasa untungnya. Tapi kalau jangan sampai kita empeng tuh ngehnya dot empeng. Nah, Dua-duanya dot, iya, ya kan? Jangan sampai kayak gitu. betul. Sih. Makanya yang SKU yang membuat adalah diri sendiri ya, atau si penjualnya. Jadi dia tahu nih kode D ini adalah dot. Kalau dari ini mah cuman ini ya, Hmm. apa? Referensi tambahan Betul, kali ya. referensi tambahan aja. Oke, ini ada pertanyaan, Mas Rahmat Hidayat bikin SKU pakai software apa? Nggak usah pakai software. Nggak usah pakai software. Nggak usah Pakai Excel software. kali ya biar Pakai lebih- Excel. Kalau barangnya banyak banget sih. Ah, Itu saya sempat problem sampai sekarang sebenarnya problem. Karena toko saya nggak pakai SKU. Iya. Jangan ditiru teman-teman. Lakukan apa yang kita sarankan, jangan yang kita lakukan atau yang saya lakukan. Iya. Makanya bukan saya expertnya, Mas Tommy. Jadi karena udah biasa banget. Nah, saya udah berapa kali mau mencoba pakai SKU. Nah, ini mungkin minta sarannya kali ya. Mau bikin pakai SKU, yang jadi masalah adalah barang saya ada 400 oke. 400 SKU Banyak lah. sekali ya produknya Mas Bayu. Satu-satu males capek. Keren, keren. Sarannya gimana? Oke, biasanya kita menggunakan Excel ya. Oke. Jadi saya ambil contoh barang datanya udah disiapin. Oke. Di sampingnya itu inisial produk. Contoh misalkan Pigeon berarti P, Ya. ya kan? Terus jenisnya di apa nih? Merek lain ada gak ya? Yang penting kan nggak ada yang sama ya. Iya. Misalkan P itu menandakan adalah Pigeon. Oke. Misalkan dia ada keterangan dot, berarti D. Atau misalkan dot, Nah, atau dot aja, Bu. dot aja boleh. Dan ada ukuran biasanya kan kalau dot SML Ya, ada. ya dikasih itu. Dan hasilnya nanti jadi. Biasanya saya pakai rumus. Oke. Di Excel itu lebih mudah pakai rumus. Formula kali ya. Iya, pakai Pakai formula. formula ya? Ya saya sebagai anak IT kebayang sih. Iya. Tapi mungkin teman-teman bingung. Kita bisa teman-teman ngambil huruf sebagai validasi di Iya. Excel. Jadi misalnya, tentunya saya akan ngambil data dari Tokopedia misalnya. Iya. Ngambil data dari Tokopedia itu data apa, inventory-nya ya. Nanti tinggal ngisi di SKU-nya. Data dari inventory berarti kita nemu dapat nama, varian, jumlah, bla bla bla, Iya. macam-macam. Itu teman-teman buat yang belum tahu, di Excel itu kita bisa, namanya apa ya? Tahu istilahnya gak ya? Saya biasanya selalu langsung Google. Dalam bahasa Inggris teman-teman nge-Google aja dalam bahasa Inggris, nanti biasanya ketemu tipsnya caranya. Iya. Saya lupa hasil akhirnya, jadi kita potong-potong dulu biasanya. Nomor 1 potong per spasi. Iya. Kalau nemu pigeon maka P. ada string P, Iya. ya kan? Kalau nanti dot, ada ngomong dot, maka ada string dot. Nah, ini digabungin, formula gabungannya namanya concat ya, concat Iya. atau concatenate gitu ya. Internet ya. Concat tulisannya kalau nggak salah gitu. Nah, itu jadilah SKU. Betul. Ya bisa sih ya, Bisa, bisa. tapi formulanya sendiri juga lumayan capek. Emang begitu selesai kita tinggal Iya. drag doang ya. Cuma sekali buat kita klik 2 kali aja udah. Langsung jadi. Gitu, Mas Rahmat. Semoga menjawab. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada yang khusus. Enggak ada pakai software apapun. Kalau untuk bikin barcode-nya, barcode. Untuk ngeprintnya apa manual aja? Biasanya manual masih. Kalau 400 unit Karena di manual Shopee gimana? kan bisa juga kan? Itu bisa Ngeprint sekaligus. SKU-nya. Iya. Oh ya? Oh, ngeprint SKU. Ngeprint. Jadi maksudnya gini, Apa? buat di gudangnya sendiri. Mm. Saya mau ini barangnya misalnya di sini, atau di sini nih ya, misalnya Iya. di sini. Ini barangnya gitu. Ini saya mau tandain ini SKU nomor berapa. Iya. Nah, itu ngeprint SKU itu pakai apa? Shopee bisa. Belum pernah coba. Belum pernah. Mungkin kalau misalkan menandakan rak-raknya ya, Mas. Menandakan rak-rak mungkin dari Excel yang tadi. Saya print, saya gunting-gunting. Oh iya, benar Nah. juga. Kolomnya langsung print Iya, aja. langsung aja di print. Kita tempelin Oh, di iya, rak-raknya. Ini menandakan ke SKU produknya. Oke. Ya benar juga sih. Kalau pikir aja. Iya, ya. Emang ini ya, teman-teman, maksudnya kita buat teman-teman yang mungkin terbiasa, kayaknya harus pakai software tertentu, nggak juga selalu. Enggak. Terutama dalam hal jualan kita malah pinter-pinteran yang ada ya. Betul. Ngakal-ngakalin. Ya benar, di print aja sih. Dan nggak butuh barcode ya. Enggak.
Barcode tuh udah mungkin kalau kita ngomonginnya gudang besar kayak apa namanya? Ya, mungkin kalau kita ingatkan barcode itu kan pengganti untuk mengetik. Ya, Setuju kan? mhm, Nah, ya jadi ya nggak perlu juga lah. ya nggak perlu juga sih. Beda 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 fungsinya ya. Dia kan cuma hanya membantu untuk kita tidak mengetik kan, dia menginput nomor. Iya, heeh. Ini ada beberapa pertanyaan tapi banyak pertanyaan soal jadi saya mungkin ngumumin lagi, boleh ya ke teman-teman. Memang kami sedang membuka kesempatan untuk apa namanya, ini agak berbeda dengan coaching klinik. Intinya gini teman-teman, untuk teman-teman UKM khususnya ya, untuk teman-teman UKM yang sudah menjalankan bisnisnya lalu juga mungkin banyak mengalami butuh bantuan ya, butuh bantuan, baik itu bantuan secara ilmu, ilmu tambahan yang benar-benar mungkin mau kelas gitu ya, kelas yang mau diadakan atau bagaimana, lalu juga kebutuhan finansial juga untuk menjalankan bisnisnya ya, butuh modal misalnya. Boleh silakan kontak kami untuk teman-teman yang di grup ya, berarti bisa langsung tanya di grup diskusi. Ada saya di situ, di tag aja boleh, atau ada Mas Rahmat juga di situ ya. Bukan Mas Rahmat Hidayat ya, Mas Rahmat Wirasena. Kalau nggak salah ada. Jadi setahu saya ada ya. Antara saya pokoknya atau Mas Rahmat Wirasena, Rahmat Suryo ya, W Suryo. Di tag aja, silakan tanya-tanya ini gimana caranya. Bisa juga teman-teman kirim email, dan ini kalau dari Mas Rahmat sendiri lebih prefer ya, email ke rahmat.suryo@geti.id ya, rahmatnya RACHMAT.suryo@geti.id. Jadi kami sedang membuka itu, kita UKM binaan kami sudah mulai melihat kalau kita cuman ngasih ilmunya doang itu bukan berarti ini cuman gitu ya, tapi kadang reality gitu realitanya butuh modal aja gitu. Nah benar. Itu pun bisa. Jadi kami sedang membuka untuk berbagai model apa namanya, bantuan, nggak cuman dari ilmu lah, dalam artian begitu. Nanti juga misalnya bantuan manajemennya, saya butuh orang di dalam gitu, itu juga silakan didiskusikan. Jadi kita lagi ngebuka untuk full business unit itu tuh seperti apa nantinya gitu, untuk teman-teman yang di UKM. Jadi silakan ya. Kita lanjut lagi, teman-teman untuk yang baru datang, saya lihat ada beberapa dari teman-teman yang baru masuk. Kami sedang membahas soal inventories ya, bersama dengan Mas Tommy. Mas Tommy ini memang ada di gudang. Macam-macam. Tadi kita ngebahas soal SKU. Tadi saya tertarik sama tadi Mas Tommy ngomongin soal kondisi gudang. Saya kebayang ya, cat ini kalau nggak dijaga bisa mengering ya. Oke, tipsnya buat mungkin dari yang pengalaman dulu berarti cat ya. Ini sebenarnya harus bagaimana? Betul. Mungkin kita tadi terapkan yang Vivo ya. First in, first out. Itu pun ternyata berpengaruh. Iya, mempengaruhi sekali. Jadi kita cek kan, kita setiap bulan sekali itu ada yang namanya SO Green atau stock opnam. Sebulan sekali kita stock opnam. Sebulan sekali. Itu kita mengecek kondisi produk. Ya, bila misalkan dia ada yang sedikit mulai agak kering, itu kita akan taruh di depan. Untuk cara pendisplayannya ya. Cara pendisplayannya kita taruh di paling depan. Jadi nanti ketika ada yang pesan, kita ambil produk itu yang mungkin udah agak mengeras nih, atau mungkin udah agak mulai berkering. Tapi ingat ya, produk-produk yang kita jual juga nggak mungkin harus yang kering, karena nanti akan mempengaruhi juga dari performa toko online-nya juga. Ya, tentunya makanya kenapa stok online dulu. Iya, betul. Jangan terus pokoknya yang tadi yang udah mau udah lama. Jangan. Oke, saya harus klarifikasi dulu sama Mas Tommy. Vivo-nya Mas Tommy ini intinya yang ada di depan karena kita masukin kan lama-lama numpuk ke belakang. Betul. Ya? Jadi yang pertama yang Vivo apa Livo? Vivo. Iya. First in first out. Berarti yang lama duluan. Betul. Oke, udah benar berarti. Nah, saya tadi ngahnya itu kayak Livo deh, tapi kok dibilang Vivo ya? Saya yang salah. Jadi intinya dibalik ya. Yang duluan masuk itu keep di depan untuk diambil, atau kita waktu ngambil conscious untuk ini yang mana yang belakang. Ya repot ya. Betul. Kadang-kadang butuh waktu juga. Apa namanya? Saya jawab dulu. Mas Fahrul Roji ada pertanyaan kalau bentuknya jasa bisa atau enggak untuk yang tadi ya. Jasa pun bisa ya, setahu saya jasa pun bisa. Jadi Mas Fahrul jangan
ragu ya, jasa pun bisa, kita available. Bisnis itu ada produk dan ada jasa ya, nggak ada masalah gitu ya, selama memang teman-teman dari UKM beneran sudah menjalankan. Syarat kita kayaknya dari yang saya tahu ya, syaratnya adalah sudah benar-benar menjalankan. Kalau mulai dari nol kayaknya belum, tapi boleh teman-teman yang masih baru mulai dari nol ditanyakan aja dulu, boleh ya. Nah, jadi berarti barang yang ini di stok di stok opnam 1 bulan sekali. Iya. Itu paling lama menurut Mas Tommy, ya tentunya itu ideal, tapi Iya, itu ideal. cenderung lambat apa cenderung cepat sih? Soalnya saya sendiri stok opnam tuh kayak 3 bulan sekali sih malah. Mungkin saya biar ini ya, biar tahu produk yang, karena kan kita jualnya cat ya. Ya. Karena kan mungkin yang terlalu lama juga mungkin dia akan mengendap atau mungkin ada yang kering. Nah, itu saya menghindari banget supaya itu nanti kita akan retur barangnya kalau emang dia rusak gitu kan. Oke. Jadi menjaga produk itu benar-benar masih awet atau masih bagus lah. Jadi kita Dan tergantung juga dari produknya gitu ya. iya, Cat itu emang berapa lama sih expire? mungkin dia nggak ada expirednya ya. Mungkin dia akan membeku atau tidaknya. Terus nggak bisa dicairin lagi. Iya, biasanya kalau udah membeku itu agak sulit, Mas. Ya, Oke. jadi kayak cat pada umumnya lah. Cat tembok juga kan kalau udah keras juga udah nggak bisa digunain. Sama modelnya sama cat yang kuas seperti ini. Cat lukis juga itu warnanya juga nanti akan pudar, Mas. Oke, jadi jelek lah. Jadi jelek. Oke, kalau dibilang pudar, apa ada cat yang catnya turun di cairan? Iya, Paham maksudnya? mengendap di bawah Mengendap gitu di ya. bawah. Iya, Ada yang kayak gitu? ada. Oke. Itu cat air itu kalau nggak salah. Oh, cat air. Cat air, ya. Cat itu ada apa aja sih? Cat air, cat minyak. Iya, Ada apa lagi? Ada lagi. ada lagi cat akrilik yang Oh, padat. cat akrilik. Nah, itu. Ini untuk ngecat akrilik. Iya, cat akrilik. Pertanyaannya itu ya. Kaca gitu juga bisa kali. Bisa. Cat akrilik. Cat akrilik ya bisa. Kalau cat air karakteristiknya gimana? Kalau cat air bisa mengendap. Ini rusaknya ya. Kalau Iya. rusak cat air bisa mengendap. Betul. Cat minyak Sama dia juga akan ada yang mengendap. bisa. Iya, jadi ada pigmen Minyaknya warna. yang di atas. Iya, minyaknya di atas. Itu nggak bisa diaduk lagi. Kalau dia udah nggak terlalu keras, Aha. itu bisa diaduk lagi. Tapi kalau udah mengeras banget, Oh. itu udah nggak bisa. Oh, oke. Iya sih, jadi Iya. jadi bubuk gitu ya. Iya, karena dia ada pigmen warnanya kan. Biasanya misah Iya, tuh. dia jadi pigmennya. Gitu. Iya, pigmen warnanya. Oke, kalau cat akrilik rusaknya biasanya nggak? Pecah. Karena mungkin nggak nempel ya. Karena dia Oh. kan plastik ketemu cat. Aha. Biasanya dia itu ada pengelemannya juga di dalam catnya itu. Jadi dia biar nempel di akriliknya. Oh. Biasanya kalau dia udah apa ya, mesti udah terlalu lama di stok nggak digunakan, Mhm. biasanya daya rekatnya itu berkurang, Mas. Oh, dia tuh ada lemnya. Iya, ada jadi dia merekat di akrilik. Makanya dia kan saya bentuknya baru itu padat ya, bukannya cair. Iya, dia agak timbul kalau udah Iya, kering kan. betul. Jadi kalau terlalu lama biasanya ya itu daya rekatnya kurang. Oke. Nah, dari masing-masing deh, misalnya cat air tuh berapa lama biasanya sampai jadi kering? Mungkin setahun, Di Mas. sini pernah kejadian ya? Kalau misalnya mengendap sih sering ya. Oh, mengendap sih. Mengendap sering, tapi kalau sampai yang mengeras seperti batu saya belum. Karena setiap bulan kan kita cek. Aha. Jadi setiap bulan misalkan ada yang mengendap, kita aduk, Ah. kita ratain lagi biar dia mengendapnya itu nggak sampai mengeras. Iya, iya, nggak dibiarin. Iya, Sebulan. sebulan sekali. Sebulan sekali. Yang mengendap itu udah berapa lama? Ya sebulan ya. Iya, sebulan berarti ya. Nggak lama ya, sebentar ya. Iya. Dia malah lebih nggak awet daripada makanan ya. Betul. Makanan tuh ya kita nggak perlu ngaduk lah. Hmm. Satu hal gitu, terus 1 tahun ya. Kalau dot emang nggak ada ya. Kalau saya jual tuh sabun sih biasanya yang punya problem expired Iya. 1 bulan. Itu pun ya again, saya sendiri juga stok opnam jarang-jarang. Jadi tiba-tiba ada aja yang ini ternyata udah stok lama. Betul. Itu jadi masalah. Sarannya Mas Tommy berarti mungkin sama kali ya, sebulan sekali Iya. kita stok opnam. Kalau seminggu sekali ribet kali. Ribet. Apalagi kalau saya barangnya banyak. barangnya Benar kan, kita ngeliat kuantiti produknya banyak banget jadi PR. Nah, Jangan nanti hari Kamis baru selesai.
hari Senin udah stok opnam lagi. Iya, Jumatnya tutup. Gara-gara stok opnam. Hari-hari itu lagi rame ya. Iya, satu hal juga gitu. Stok opnam itu harus tutup ya kita ya. Iya, harus tutup. Nggak bisa melayani sama sekali. Jadi fokus ya. Iya, jadi nggak fokus. Jadi saran saya untuk stok opnam kita tutup. Jadi makanya full di satu hari itu kita stok opnam. Biar nggak ada barang keluar atau barang masuk. Iya, mungkin itu kali ya. Ya, jadi kita nyesuaiin nih data di data real sama data di stok di aplikasi kita nih biar balance. Terkadang kan contoh gini, kita punya kasus contohnya contoh di Shopee-nya ya. Di Shopee-nya ada pesanan misalkan C05. Itu di stok di sistem kita nih masih ada. Tapi stok realnya itu nggak ada. Nah, saya sering nih kayak gini. Nah, itu saya menghindari seperti itu, makanya ada proses stock opnam. Jadi nanti kita setelah dapat data hasil realnya, kita update lah di marketplace-nya. Jadi biar nggak ada contoh soal kayak gitu. Kalau dari pengalaman saya, ini problem terjadi karena saya punya beberapa akun marketplace. Ya, Cuma 2 sih, betul. Tokopedia dan Shopee. Betul. Kalau kecuali Tokopedia, stok itu nggak update di Shopee dong. Betul. Teman-teman ya. Betul. Ini kalau teman-teman nanti buka marketplace atau lagi buka dan ada di 2 marketplace, hati-hati yang kayak gini. Bisa kejadian stoknya masih dibilang masih banyak di Shopee, padahal udah kosong karena habis. Betul. Ya. Saya pernah kayak gini nih, bahkan dalam hal yang ekstrim. Jadi maksudnya ekstrim, kalau satu persatu masih bisa ya, misalnya stoknya udah 30 gitu, terus orang tuh beli cuma satu-satu, orang tuh cuma beli satu-satu gitu, jadi kita kerasa bahwa kayaknya yang stoknya harus di opnam lagi. Inilah, terus jangka waktunya juga karena saya 3 bulan kedetek. Yang jadi masalah, saya pernah kejadian, saya punya stok itu 2 lusin. Waktu itu dulu tisu 2 atau 3 ya, masalah sekerdus ya, kayaknya 3 deh. Ya, 3 tisu basah, tisu basah bayi. Nah, ini orang beli biasanya 2 gitu, sebanyak-banyaknya mungkin 5 kali. Itu udah kayaknya buat sebulan gitu kan. Nah, saya stok lumayan kan, ada 3 lusin. Kalau di saya ngaturnya udah enak aja nih. Di Tokped saya aturnya 3 lusin full, di Shopee 1 lusin doang. Jadi gak ada basisnya sih kalau Iya. saya ngatur gitu aja gitu. yang penting nggak sampai kejadian. Tiba-tiba kayaknya ada dropshipper atau orang mau jualan ulang gitu ya, mau nge-resell karena produk saya lumayan murah kan, reseller. Dia langsung beli 3 lusin. Ya kan? Di saat yang bersamaan, nah masalah gini, terus logically kalau ada orang beli 3 lusin, oh ini habis nih, kita kosongin di Shopee. Pemikirannya kan gitu. Yang kejadian, orang ini beli 3 lusin, kira-kira di waktu yang bersamaan itu ada orang beli 2 di Shopee. Nah, kena deh gitu kan istilahnya. Nah, mungkin kasih saran aja ya, misalkan teman-teman punya 2 marketplace ya, jualan 2 marketplace, jangan sekali-sekali taruhnya full ya. Persatu itu ya. Ini sebenarnya ya kejadian kayak gini nih yang akan jadi kita satu nggak dapat orderan lagi, yang akhirnya cancel kan. Kecewa sih. Ya, customer jadi kecewa. Jadi menurut saya nih, saran saya aja, misalkan ada beberapa marketplace, maka stoknya kita bagi 50-50 aja. Dan itu benar-benar dibagi secara internal. Betul. Jadi biar menghindari contoh kayak gitu. Karena saya juga sering tuh kejadian kayak gitu, Mas. Ya. Makanya jangan sampai tuh kayak gitu. Jadi merugikan kita juga, customer juga akan rasa kecewa. Nah, stok di marketplace banyak. Sorry apa? Iya, di stok marketplace-nya kan kita adakan keterangan stoknya. Nah, apalagi yang kayak gitu sih. Karena saya sendiri sebagai pembeli gitu ya, kalau jadi pembeli bete sih. Ini barangnya nggak ada. Lah katanya ada. Itu menghindari. Gua udah bayar, bos. Gitu. Kalau kita kayak yang punya e-banking masih enak ya, pakai HP doang udah beres, nggak ada capek-capek. Tapi kalau teman-teman juga harus notice bahwa banyak pembeli itu masih harus ke bank dulu, ke ATM, atau yang lebih parah adalah harus ke minimarket, karena nggak ngerti kalau pakai ATM. Betul. Nah, ini kan effort, jangan kecewakan, jangan kecewakan pembeli yang udah effort kayak gini. Betul. Ya waktu itu kejadian sekali, akhirnya di split. Tapi kalau saya splitnya overlap, Mas. Jadi gini, let's say 3 atau 1 lusin aja deh, kita ngomong 1 lusin.
di Tokped 8, Hmm. di Shopee 6. Mungkin kita ngeceknya penjualan di mana nih yang paling Soalnya banyak ya? masalahnya gini, iya, Ya nah kan? itu untuk karena produk ini terutama untuk produk yang baru nih ya, Ya. saya nggak tahu lakunya di mana. Jadi saya membuka kesempatan untuk either Shopee atau Tokped Ya. mau beli banyak nih gitu. Itu tetap nggak advisable ya. Jangan ikutin saya. Ya. Berarti benar-benar harus dibagi gitu aja. Iya, harus dibagi aja. Kecuali nggak laku-laku baru kita bagi ke Nah, di split ulang ya gitu. mungkin kayak kejadian yang tadi, misalkan di Tokopedia kita nih lebih penjualannya nih lebih bagus nih dibandingkan Shopee. Mm-mm. Ya mungkin kita bagi 30-70 aja. Tapi jangan sampai Oh iya, lebih. sekarang gitu. Ya, jangan sampai lebih sampai stok. Misalkan stok 10 nih ya. Kita dijual di Shopee 8, di Tokopedia 8. Ah, iya. Nah, kalau misalkan beli dua-duanya 8, gimana Itu tuh? kejadian ya. Itu Iya. kejadian, teman. Trust me, itu Iya. kejadian. Mungkin nggak terus 88 tapi Hmm. satunya atau gini. Jadi abis itu saya coba ubah lagi overlap, ada juga kejadian gini loh. Let's say gitu ya. Iya. Ada 10 terus kita masukin 8. Ada orang beli 6, ada orang beli 5. 5. Jadi 11. 11 kurang 1. Oke, gimana ya? Gitu. Ya memang sih, walaupun jarang banget ya. Iya, jarang banget. Jarang banget kejadian seperti itu, tapi it happens dan aduh itu jadi ngerusak sih. Sayang, harusnya dia beli 5 atau beli 4 jadi nggak beli karena kurang 1. Soalnya bisa jadi mungkin satu hal gini juga teman-teman ya. Saya jadi kepikir, orang juga kalau stoknya nggak sampai ya dia juga akan tetap beli walaupun Iya. nggak dengan jumlah segitu. Yang nggak jadi beli ya penjual biasanya, yang penjual lagi gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin saya yang jawab kali ya, boleh ya? Oke. Soalnya para kompetitor harganya lebih murah. Kalau cari barang yang murah buat dijual lagi, di mana mencarinya? Boleh saja. Jadi teman-teman kalau nyari supply ya, nyari supply itu ada beberapa cara. Yang pertama memang kita cari di online itu sendiri. Jadi kita jadi dropshipper terutama. Teman-teman mungkin nyarinya nggak di tempat yang sama. Misalnya kalau teman-teman tinggal di Jakarta, saya di Jakarta Barat. Barang yang saya dapat itu bukan dari Jakarta, bahkan jangankan Jakarta Barat, itu bukan Jakarta. Ada yang dari Bekasi ada, tapi seringkali saya dari luar kota. Itu memang udah distributor yang lebih besar, makanya saya bisa ada margin. Kalau teman-teman ngambil dari online maka yang penting perhatikan harganya masuk apa enggak, marginnya gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri, pengalaman saya adalah kita nyari di lapangan, gitu ya. Di lapangan tuh di mana maksudnya? Saya turun ke pasar, ya. Di awal-awal tuh gitu, turun ke pasar. Biasanya ada teman-teman pasar atau toko, kompleks toko, ya. Itu selalu menjual barang semuanya ada. Itu ya, satu kategori itu doang. Terus misalnya kayak toko emas tuh di mana? Aduh, Blok M ya. Tahu nggak? Saya belum pernah main ke Kemarin waktu Jakarta. kawin lu beli emas. Aduh lupa Melawai. Pokoknya daerah situ. Iya. Itu tuh jual satu mall gitu ya. 70% jualnya emas semua gitu. Jadi kalau mau beli emas di situ. Mereka kan bersaing juga satu sama lainnya, Iya. makanya biasanya murah dan mereka punya satu distributor utama. Makanya turunlah ke sana, kita nggak cuman mau beli tapi kita ngobrol juga. Toko yang bagus biasanya akan ngasih juga gitulah. Teman-teman juga skill ngomongnya penting. Atau contoh lain, kenapa saya kepikiran emas ya? Tadi pagi habis lihat harga. Ya misalnya saya sendiri gitu ya, produk ibu dan anak gitu. Toko bayi gitu ya, produk bayi. Itu ada satu pasarnya khusus. Maksudnya kayak di satu lokasi itu tuh, dan ini nggak terus wah pasar terkenal, misalnya kayak Tanah Abang tuh kan apa namanya tekstil ya, Iya, nggak segede itu, nggak. Kalau itu udah beda lagi ya, teman-teman silakan yang mau jualan tekstil berarti ngambilnya ke Tanah Abang. Iya. Tapi nggak sebesar itu, nggak terus terkenal, pasti ada spotnya khusus deh, cari aja. Jadi dari saya justru lebih sering begitu ya. Jadi mudah-mudahan menjawab. Lalu pertanyaan berikutnya. Oke, kalimatnya soalnya disingkat-singkat nih. Sorry ya, nggak biasa. Oke, kalau buka akun toko banyak di Tokped bisa apa enggak? Dengan yang real hanya satu toko. Why? Buat apa ya? Jangan ya, teman-teman ya. Jadi banyak toko Di Tokopedia aja di gitu. Tokopedia.
Jangan dong. Jangan buat apa ya? Mungkin buat, oh, saya pernah lihat ada yang kayak gini untuk memanipulasi harga pasar sih. Gitu. Ya, jadi kayak kesannya harganya sekarang tuh segini gitu. Karena banyak yang jual segini. Iya. Ya, paham kan? Nah, jangan ya teman-teman. Kemungkinan besar akan di ban. Iya. Dan bisa ban IP loh. Saya pernah dengar ada teman yang kena ban IP. Ban IP itu beda dengan ban akun. Dimana teman-teman bahkan nggak bisa buka lagi di rumah. Kalau bukanya di rumah maka goodbye. Buka Tokped pun nggak bisa. Jadi bisa kayak gitu. Karena kalau Tokopedia bisa menghukum yang benar-benar apa ya? Saya nggak bilang kriminal ya, tapi itu benar-benar menyalahi aturan. Iya. Bukan cuman lupa lupa ngeproses gitu, lupa ngirim udah diproses. Nah, itu ada penaltinya, tapi cuma penalti yang sentilan lah gampang. Kalau ini potongan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Tommy ya. Kalau buka marketplace apakah harus menggunakan, ini kalimatnya saya kembangin dikit. Kalau buka marketplace apakah harus menggunakan fitur stok? Fitur stok maksudnya? Fitur stok barang. Ada Mas beberapa kalau notice ya. Orang tuh nulis stoknya 999. Pokoknya ada terus. Oh, Ya, kalau menurut saya sih jangan. takutnya ya jangan. Kita apa ya? Stok itu berdasarkan barang realnya aja. Karena misalkan seandainya contoh ada bos besar gitu mau beli kebutuhannya untuk pesta atau apa gitu ya. Dia ngebeli misalkan stok di marketplace-nya 999. Tapi stok yang realnya ada 100. Yang mana banyak ya. betul, tapi nggak sebanyak Nah, 999. ya makanya saran saya sih jangan ya. Jadi menentukan stoknya itu real stok yang ada di gudang kita. Gitu. Pengecualiannya bubble gak? Bubble jadi pengecualian nggak? Ya sebenarnya sih karena itu. Soalnya saya ada teman-teman ya, mungkin Iya. kalau ada yang nggak ngerti. Iya. Ada beberapa toko yang kalau mau nambah bubble beli, ya. Bukan berarti kalau nggak beli nggak pakai, tapi kalau mau nambah lapisannya belilah misalnya 2000, nah itu 999. Saya gitu sih untuk Iya, bubble. iya. Karena itu kan biaya juga kan. Karena sudah pasti ada sih. Iya. Iya, dan itu biaya juga. Ya kalau minta tambahan tuh biasa barangnya gede juga. Betul. Tapi selain itu jangan ya. Iya. Jadi harus pakai ya teman-teman. Sebenarnya gini, kalau saya buat kesimpulannya ya memang kita fitur yang dikasih sama Tokopedia kita gunakan, dan Shopee dan Bukalapak dan Lazada kita gunakan ya seperti seharusnya aja ya. Nggak ada strategi di situ, nggak ada strategi ya. Mungkin strateginya kayak deskripsi produknya harus pakai copywriting, foto produknya harus pakai fotografi produk yang bagus gitu, tapi nggak terus ini diatur stoknya gini atau harganya nanti berubah. Nggak ada strategi di situ ya. Nggak ada. Oke. Nah, kita nggak kerasa sebenarnya malah udah lewat ya. Tadi udah dapat peringatan di belakang, terus saya bilang iya ntar slow. Jadi memang teman-teman sesi GT Coaching Clinic ini kita sebenarnya ngadainnya targetnya 30 menit aja, tapi saya seringkali malah sebenarnya selalu ke extend karena demi menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan khawatir, minggu depan masih ada lagi untuk sesi marketplace ya kan. Mungkin kembali dengan Mas Putra atau sama Mas Tommy lagi atau yang lain. Tentunya kami selalu dengan expertnya. Jangan khawatir, teman-teman kalau ada pertanyaan masih ada pertanyaan boleh ditanyakan di minggu depan atau ketik aja dulu reminder Mas Bayu ini boleh ditanyakan di hari Senin ya gitu. Boleh silakan. Gitu aja diketik aja di grup diskusi boleh. Untuk besok kita akan mungkin saya sedikit pengumuman ya, kalau nggak salah besok itu sore ya, jadwalnya agak berubah, yaitu digital marketing bersama Mas Rahmat ya, setahu saya begitu. Tentunya nanti akan kita umumkan kembali ya secara resmi. Tapi besok ada, lusa ada ya, minggu depan ada. Kita selalu daily, namanya daily coaching clinic, berarti kita selalu ada tiap hari. Sebelum saya mengakhiri, sedikit tumpang iklan ya. Teman-teman mungkin terutama yang di YouTube ya, kalau mau mengikuti coaching klinik tentunya ini kan untuk alumni dan UKM binaan kami. Tentunya nomor satu kalau mau join berarti harus jadi UKM binaan kami dulu atau ikut kelasnya dulu. Mungkin teman-teman juga ada yang tertarik untuk ikut kelas marketplace ya. Mas Tommy ini salah satu instrukturnya juga.
saya sendiri juga. Walaupun banyak kesalahan. Tapi saya tahu idealnya gitu ya. Saya tahu idealnya, masalahnya kadang-kadang susah dilakukan aja gitu ya. Uh, ikut marketplace, mungkin kelas marketplace atau kelas digital marketing juga ada. Kami sedang mengadakan juga kelas sertifikasi digital marketing. Ini disertifikasi oleh BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, disertifikasi oleh negara, jadi diakuin teman-teman sebagai digital marketer. Mungkin butuh karyawannya di standarisasi gitu kan, standar negaranya udah ada gitu kan, pelatihannya di kami. Untuk info lebih lanjut soal kelas-kelas kami, kelas GT ini ada untuk di YouTube, ada di deskripsinya ya, ada di deskripsinya, ada linknya. Untuk teman-teman juga yang di YouTube mau join dengan GT Coaching Clinic, mungkin join bertanya aja. Kami sedang membuka saat ini, jadi seharusnya ada juga linknya gitu ya. Join aja, diklik aja. Jadi thank you Mas Tommy ya, udah spend time, mudah-mudahan gak mengganggu belinya di bawah. Enggak lah ya, nggak cuma sendiri Mas Tommy ya, ada timnya ya. Jadi thank you Mas Tommy, thank you juga pada teman-teman. Saya ingatin kembali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Semoga sehat selalu teman-teman, dijaga protokolnya karena COVID juga lagi tinggi-tingginya gitu ya. Untuk GT Coaching Clinic sesi hari ini selesai. Jangan khawatir, masih ada besok. Ini daily gitu ya. Jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.